Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Ali Fatko Rozak, Guru Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri Mojoagung, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mata pelajaran administrasi transaksi, khususnya di kompetensi dasar menggunakan ICT dalam pembuatan administrasi transaksi. Pada kesempatan kali ini, indikator dari pembelajaran kita yaitu siswa dapat menggunakan Microsoft Excel dalam pembuatan kwitansi. Sedangkan tujuan pembelajaran setelah melihat alat peraga berupa video tutorial Microsoft Excel dalam membuat kwitansi, siswa diharapkan dapat membuat kwitansi dengan Microsoft Excel dengan tepat. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita mulai belajar membuat kwitansi dengan Microsoft Excel. Pertama yang harus kita lakukan, membuka aplikasi Microsoft Excel. Kita pilih New, kita maximize. Selanjutnya, agar kwitansi kita nanti sesuai atau seperti dengan kwitansi pada umumnya, kita buat background berupa kwitansi yang seperti pada umumnya. Jadi kita unduh dulu gambar kwitansi melalui internet, kemudian kita insert di sheet, di worksheet Excel kita. Ya, jadi setelah kita unduh, jadi setelah saya sudah mengunduhnya ya, kita insert gambarnya dulu, gambar kwitansinya. Jadi ini menjadi background, jadi nanti yang tercetak nanti benar-benar sama seperti kwitansi yang beredar secara umum. Setelah itu kita atur tata letaknya. Kita buat set margin dulu di lembar kerja kita. Misalnya semuanya kita bikin 0,5 ya, 0,5. Kita bikin 0,5. Bottomnya juga. Setelah itu yang umum kertas yang biasa digunakan misalnya A4, kita pilih A4. Setelah itu kita atur posisi letak dari kwitansi. Posisi letak dari kwitansi. Kita lihat di sini batas marginnya sampai sini, kita lihat, kita bisa perbesar sampai batas ya, sampai batas page, Setelah itu kita atur posisi dari backgroundnya. Kita atur posisi dari backgroundnya. Kita lihat. Ini hanya untuk membuat list saja ya. Membuat list. Misalnya seperti ini nanti. Kita atur tata letaknya.
jangan sampai melebihi garis yang putus-putus ini, sehingga nanti tidak tercetaknya bisa dalam satu halaman. Bisa kita lihat lagi di print preview, nah seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Jadi nanti tercetaknya dalam satu halaman. Bisa ini kita lihat di print preview langsung. Kita atur marginnya yang di sini. Bisa kita pepetkan dengan batas margin. Bisa kita pepetkan, kemudian kita atur kembali. Kita gunakan seret yang bagian samping agar besarnya background kwitansi nanti menyesuaikannya. Seperti ini. Setelah itu, ring yang ditempati oleh kwitansi kita set print area. Jadi nanti yang tercetak hanya di area yang ada background kwitansinya, bukan di tempat yang lain. Baik, para siswa hebat, selanjutnya sheet yang ada background kwitansinya kita rename menjadi sheet yang bernama cetak. Selanjutnya kita membuat datanya, ya, data dari kwitansi yang akan kita cetak, ya, kita buat datanya. Jadi kalau berdasarkan dari form kwitansi ini ada kolom nomor, ada telah diterima dari, ada uang sejumlah, ada untuk pembayaran, dan ada rupiah. Terus di sini juga ada kota tanggal. Kita buat tabel datanya. Dari sini bisa dimulai dari nomor. Ya, bisa langsung kita rubah layoutnya. Nah, terus kemudian telah diterima dari. Bisa kita singkat dari saja. Ini nanti berisi nama orang. Terus kemudian uang sejumlah. Nah, uang sejumlah ini nanti kan terbilang. Misalnya uang sejumlahnya 3.500.000 yang tercetak di sini atau tertulis di sini. Di sini nanti akan terbilang 3.500.000 rupiah. Nah, jadi kita dahulukan yang uang, setelah itu terbilang. Kita dahulukan kolom uang, setelah itu kolom terbilang. Setelah kolom terbilang ada untuk pembayaran. Di sini uang, nah, di sini untuk pembayaran. Selanjutnya di sini ada tempat untuk kota dan tanggal. Jadi kita buat kolom kota dan tanggal kwitansi. Baik, para siswa hebat, judul dari tabel ini kita bisa tebalkan untuk membedakan dengan isi. Bisa kita kasih fill, ya, kita fill color. Bisa kita tengahkan. Selanjutnya langsung bisa kita buat di sini nomornya, misalnya nomor 1, 2, dan seterusnya kita buat auto nomornya. Nah, kemudian misalnya di sini dari Budi, yang nomor 2 Ani,
Yang simpel-simpel saja ya, hanya untuk contoh. Kalau nanti secara real bisa pengisian data tabel ini ya diisi dengan data yang real. Ya, misalnya Badrun, Ipin, Ipin. Terus misalnya sejumlah uangnya misalnya 3.500.000. Nah, ini bisa kita buat accounting ya, accounting. Nah, kita buat accounting karena di sini kita lihat sudah ada currency-nya yaitu rupiah. Di sini simbol currency-nya bisa kita hilangkan. Nah, baik, nah di sini ada pemisahnya untuk ribuan ya. Pemisahnya untuk ribuan. Misalnya tadi 3.500.000 ya, maaf ya. 3.500.000 ya. 3.500.000. 1 2 3. Nah, di sini langsung ada separatornya yaitu titik. Biasanya kalau bawaan kan setelah di currency separatornya kalau accounting itu pemisahnya yaitu koma. Kalau desimal baru titik. Nah, tapi di sini kok bisa sesuai dengan tata bahasa negara kita, dimana kalau separator angka itu titik, tapi kalau desimal malah koma. Bagaimana bisa merubahnya? Merubahnya kita bisa buka file, kemudian option, kemudian pilih yang menu advanced ya atau event. Nah, kemudian pilih di sini use system separator. Awalnya ini tercentang, kita hilangkan centangnya, kita gunakan desimal pakai koma dan thousand separator atau pemisah seribuan kita pakai titik. Ya, setelah itu oke. Nanti akan otomatis di sini pemisah ribuan menjadi titik, pemisah desimalnya menjadi koma. Terus bagaimana dengan terbilang? Untuk terbilang kita bisa langsung menggunakan add-ins ya, Microsoft Excel add-ins. Nah, caranya unduh dulu makronya ya. Makronya sudah banyak di internet, silakan diunduh. Ya. Tapi kita harus mengaktifkan makronya dulu ya, mengaktifkan makronya dulu. Caranya tekan file, tekan option ya, tekan option. Kita harus mengaktifkan makrosnya dulu ya, makrosnya Microsoft Excel. Jadi file, kemudian option, pilih menu Trust Center, kemudian Trust Center setting. Di sini pilih makro setting ya, makro setting. Nah, kita klik, kalau belum enable ya kita klik di enable all macros. Nah, kita harus mengaktifkannya dulu. Terus oke, kemudian kita unduh makros atau makro untuk terbilang. Ya, makros atau makro untuk terbilang sudah ada di internet, bisa kita unduh di alamat bit.ly /terbilang terbilang. Kita enter. Nah, setelah itu kita unduh ini formatnya XLA ya.
kita unduh. Ya, misalnya kita letakkan di download ya, kita letakkan di download, misalnya namanya terbilang. Kita open foldernya. Kita lihat di sini ada di download terbilang. Nah, setelah itu kita ekstrak ya, ekstrak gear. Ekstrak gear. Nah, kita lihat ini formatnya ya. Microsoft Excel add-in. Jadi langsung bisa kita tambahkan di Microsoft Excel kita. Jadi caranya kita buka lagi Excel, kemudian klik lagi file, klik lagi option. Nah, di sini ada add-in. Nah, kita klik add-in. Nah, kita langsung menuju ke manage ini ya. Nah, di sini ada tombol go, kita go. Nah, kemudian terbilangnya kita centang. Nah, ini kalau belum, ini sudah ada terbilang ya, tinggal langsung kita centang. Nah, kalau misalnya belum tercentang ya kita centang, terus oke. Setelah itu di kolom terbilang ini bisa kita kasih awal rumus formula yaitu sama dengan, kemudian kita ketikkan terbilang. Oh maaf, tapi belum ada karena sudah terhapus ya. Kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Jadi di add-ins kita go, kita browse ya, kita browse terbilang tadi berada di mana, yaitu di download. Nah, kita ya sudah ada kata terbilang, nggak apa-apa, kita override ya, kita override, kita replace ya, ya baru setelah itu kita oke. Oke, setelah itu bisa kita kasih formula di sini terbilang. Nah, sudah muncul kan? Terbilang. Kita lihat. Terbilang untuk D3 atau yang uang kita kasih, kita arahkan kursor, kemudian kita kasih tutup kurung, kemudian enter. Kita lihat di sini sudah tertulis huruf uang 3.500.000 tadi sudah tertulis 3.500.000 rupiah. 3.500.000 ya, belum ada rupiahnya. Untuk rupiahnya bisa kita tambahi dengan N. Ya, kita tambahi di sini dengan N rupiah. Ya. Kita tambahi N, terus kemudian tanda petik ya, tanda petik, dan kita kasih spasi karena supaya nggak mepet antara kata-kata 3.500.000 dengan rupiah. Kita kemudian ketikkan rupiah. Kita kasih tutup petik ya. Kita enter. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa juga merubah tata cara penulisan di sini 3.500.000 tiap awal kata itu huruf besar. Nah, bisa kita kasih di rumus ini proper ya. Proper. Nah, kita kasih proper. Nah, kemudian kita kasih kurung di terbilangnya ya, kurung sampai kurungnya nanti berwarna hitam ya. Nah, kita lihat di sini 3.500.000 rupiah tiap awal kata huruf besar. Selanjutnya untuk kolom pembayaran kita isi peruntukan dari pembayaran 3.500.000 ini kepada Tuan Budi ya. Misalnya pembelian kaos olahraga sebanyak 10
20 buah. 20 buah 350 jadi 175 ya. Per buahnya misalnya rupiah 175.000 misalnya seperti ini. Selanjutnya kita isikan kota tanggalnya, misalnya Mojo Agung, tertanggalnya misalnya 10 April 2021. Baik, untuk data selanjutnya misalnya ada pembayaran 4.050.000 ya, 4.050.000 itu 2, 3, 4. Oh, 40 juta, maaf. Kebanyakan nol ya ini ya. 4 juta 50.000. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Maaf, sampai sini aja dulu. Nah, 4.050.000 rupiah. Misalnya untuk gaji bulan Maret 2021. Misalnya tertanggalnya di sini Mojo Agung 26 April, maaf ya, ini kita ganti bulan April aja ya. Kita ganti bulan April. Mojo Agung 26 April 2021. Untuk Ari, Badrun sama Upin Ipin misalnya sama semuanya. Sama semuanya, kita kopikan aja. Maaf, kita pakai copy biasa saja. Terus misalnya Siti ini ada honor, Ani juga ada honor yang lain ya. Ani misalnya 2 juta lembur. Bisa kita tarik ke sini. Misalnya honor lembur bulan April. Penulisannya ini juga bolehlah nanti yang G-nya itu yang huruf besar, yang lain huruf kecil ya. Nama bulannya yang besar, boleh ya, sesuai dengan ejaan yang baku, boleh. Misalnya di sini Mojo Agung tanggalnya 30 April. Ini sebagai contoh. Kemudian tabel ini dari yang bukan yang judul kolom ya, dari yang langsung datanya bisa kita blok, kemudian pencet Ctrl Shift dan panah ke bawah. Panah ke bawah sampai habis, misalnya nanti datanya bisa sampai akhir dari lembar kerja ya. Nah, kemudian kita kasih nama di sini data, misalnya seperti itu. Kita enter. Nah, jadi sudah membuat ring ya, ring dari B3 sampai akhir tadi, G berapa tadi, G segi akhir. Nah, itu nanti ringnya bernama data. Nanti untuk membuat perumusan ya, digunakan untuk membuat perumusan. Kalau sudah, langsung kita masuk ke sheet cetak. Masuk ke sheet cetak. Kita buat
Sama ya, kita buat sama di sini tabel. Kita buat tabel sesuai yang ada di tabel data. Misalnya kita letakkan di sini. Nah, kita copy paste. Bisa kita atur. Bisa kita atur. Nah, setelah itu kita kasih perumusannya nanti di sini. Nah, sebelumnya kita buat tulisan di atasnya background. Ya. Kita gunakan text box ya, insert shape yang ini ya, text box ini, atau ada yang text box ini. Kita lihat ada text boxnya. Oh, di sini yang text boxnya. Nah, kita buat misalnya di nomor. Kalau nomor itu biasanya rata kanan ya, rata kanan. Rata kanan, maaf, rata kanan. Misalnya dari nomor 1 bisa kita agak ke kanan, ke kiri, maaf. Kemudian formatnya shape fill-nya kita no fill. Kemudian outline shape-nya juga kita no outline. Nah, untuk tulisannya bisa kita besarkan, misalnya 14 misalnya, atau cukup 12 saja ya, yang standar gitu ya. Nah, dari sini bisa kita copy, kemudian kita paste, Ctrl V, kita arahkan yang ke sudah terima. Nah, misalnya kita anggap dari Budi dulu ya, Budi, ya, hanya sebagai acuan aja. Nah, kita ratakan kiri, nah kita atur supaya pas, pas ya, kita atur supaya terlihat baik. Kemudian kita tarik sampai akhir dari telah diterima dari ini. Bisa kita rubah-rubah posisinya ya, sesuai dengan agar tampak baik. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita Ctrl C lagi, terus Ctrl V untuk terbilangnya uang sejumlah gitu ya. Ini uang sejumlah. Kita paskan juga sesuai di sini. Kita paskan dengan posisi yang ada di background supaya bagus. Ya. Setelah itu untuk pembayaran yang kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah, ini untuk pembayaran. Nah, ini letaknya di atas dan posisinya di kiri, alignmentnya. Kemudian bisa kita atur kembali posisinya, terus misalnya letaknya di sini, jadi kurang ke atas ya, kurang ke atas. Kita ataskan. Kemudian kurang ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini kita paskan seperti ini. Boleh. Setelah itu kota dan tanggal kita ambil dari yang atas ini.
kita taruh di sini ya. Kita misalnya di sini tulisannya Mojo Agung, 1 Desember 2020. Misalnya ini hanya untuk melihat bagaimana tampaknya. Di sini pas ya. Pas. Nah, pas. Soalnya di sini langsung tadi Ctrl V untuk paste. Kita taruh di uangnya ya, uangnya misalnya di sini nominalnya 10 juta. Kita paskan, kita sesuaikan dengan yang ada di background ini, kita sesuaikan. Nah ini untuk nominal ini kita rata kanan ya, rata kanan. Nah, pas. It's ya, pas ya. Baik, selanjutnya kita buat perumusan di tabel pembantu. Ini ya, ini sebagai tabel pembantunya nanti kita buat perumusan. Jadi yang pertama itu nomor ya. Nomor itu nanti kita buat spin bottom di sini ya. Bisa agar tidak sulit-sulit untuk mengetikkan nomor ya pakai spin bottom. Nah, kita arahkan ke tengah. Kemudian bisa kita perbesar ini nomornya ya. Bisa kita perbesar. Selanjutnya bisa kita pakai spin button ya, pakai developer. Kalau belum ada developer bisa kita klik kanan di menu ribbon ini ya, di sembarang klik kanan, kemudian customize ribbon. Nah ini developernya kita centang agar muncul. Setelah developer tercentang muncul, kemudian kita insert yang ini spin button. Kita taruh di bawah sini. Kita taruh di bawah sini. Ya, kita kasih format kontrol yaitu di sel yang ini ya. Sel yang ini mulai 1 ya, dengan incremental change atau jarak itu jaraknya 1 1 1 1 gitu ya. Nah, kemudian kita oke. Nah, bisa kita coba di sini ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita rubah menjadi merah dan feel-nya bisa hijau atau apa terserah ya, tergantung selera. Bisa kita besarkan nah, seperti ini. Terus kemudian kita masukkan rumusnya di sini ya. Kita pakai rumus VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP dari nomor ini tadi tabel array-nya kita pakai di sini. Kalau petunjuknya pakai titik koma, kita pakai titik koma. Ada komputer yang tidak menggunakan titik koma tapi pakai koma ya. Di sini kalau petunjuknya di sini pakai titik koma, maka kita menggunakan titik koma, kita gunakan data. Di sini data. Nah, kita lihat tadi untuk dari ini kan ada di kolom yang kedua ya. Setelah kita kasih titik koma, nah, dari atau telah diterima dari itu ada di kolom kedua. Nah, kemudian titik koma lagi, kita pilih false. Ya, kita tutup kurung, kemudian enter. Maaf, setelah ini
perlebar ternyata berubah di sini ya, berubah di sini dan nanti bisa diatur lagi ya, bisa diatur lagi. Nah kita lihat kalau nomor 1, nah Budi kan ya, Budi. Kemudian untuk uang sama, jadi kita kopikan semuanya, tapi di sini kita ganti ya, di sini kita ganti, yang menjadi acuan adalah K3. Kemudian tabelnya di sini kalau uang nomor 3 ya. Kita rubah menjadi currency ya, kita rubah menjadi currency tanpa simbol ya, tanpa simbol nan. Oke. Terbilangnya sama, ini K3 yang menjadi acuannya adalah lookup value-nya K3. Nah, tapi di sini kolom yang ketiga. Kolom yang keempat ya, Mas. Kolom yang keempat. Dilihat di sini, nah, kolom yang keempat, 1, 2, 3, 4 adalah terbilang ya. Terbilang kolom yang keempat. Untuk pembayarannya juga kita di sini ganti K3. Kemudian di sini kolom yang kelima untuk pembayaran. Kota tanggalnya juga ya kita ganti di sini K3. Kemudian di sini ya kolom ke-6 untuk kota dan tanggal. Nah, sudah bagus ya. Nah, selanjutnya kita atur kembali di sini karena tadi ada pelebaran sel atau berbeda tingginya, maaf ini kalau bergeser gini bisa kita kontrol Z ya. Nah, bisa kita kontrol Z. Jadi ini kita atur kembali. Kita letakkan sesuai dengan background. Nah, selanjutnya untuk yang sudah textbook yang ada di atasnya background kwitansi, nah, bisa kita rubah di sini untuk nomor kita menggunakan atau kita sesuaikan dengan sel K3 ya, K3 sama dengan K3, maaf harus dikasih sama dengan ya, sama dengan K3. Kita enter. Nah, kita coba. Nah, kalau merah jadi merah ya, maaf kalau itu kita rubah di anu lagi ya. Oh, di sini bisa. Maaf di sini tetap merah nggak apa-apa ya. Di sini merah. Nah, tapi di sini bisa kita rubah otomatis akan menjadi hitam. Kalau nomornya kita anggap terlalu besar, ya bisa kita kecilkan lah. Ya, misalnya 14 ukurannya ya. Terus yang ini untuk yang kedua ini kita hapus dulu tulisannya, kemudian di kotak box formula ini kita kasih sama dengan terus L ini ya. Sama dengan L3 ya, enter. Kita coba rubah, kita berubah ya. Terus yang di sini yang uang sejumlah, nah kita hapus dulu tulisan pembantu tadi. Nah kita arahkan ke, maaf ini sama dengan ya, sama dengan keliru ya, maaf. Sini, sini sama dengan atau langsung ke terbilang. Hilang ya. Kita kontrol Z-nya. Nah, yang di sini tadi kita arahkan ke
formula box. Terus kita arahkan ke kolom terbilang. Oh, langsung. Maaf. Ini harus sama dengan dulu ya. Sama dengan. Nah, kita masuk. Kita taruh di N3. Nah, setelah itu kita enter. Juga untuk ini, untuk pembayaran ini kita hapus dulu tulisannya. Ya, kita hapus dulu di sini ya. Terus sama dengan di kotak box formulanya, kita sama dengan terus kita arahkan ke O3. Nah, kita lihat di sini tulisannya seperti ini, bisa kita penulisannya ya. Penulisannya bisa kita tambahi N ya nanti ya N ya. Jadi di sini kita kasih di F5 ini misalnya sama dengan sampai sini ya. Nanti bisa ditambahkan kalau sekiranya kurang. Nah, terus di sini kita tambahi ya. Ya. Kita tambahi yaitu O4 ya. N kita kasih N yang O3 kita enter. Nah, kita lihat. Nah, di sini misalnya kurang ya, kita tambah spasi di sini. Kita enter lagi. Nah, kurang lagi kita tambahi spasi. Enter lagi. Ya, maaf di sini ya. Maaf, ya. Kita tambah spasi, enter lagi. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita atur. Bisa juga ini agar tulisannya bisa bagus setelah 20 buah ini add RP-nya bisa ditambahi spasi ya di sini ya. Tambahi di sini. Kita tambahi spasi. Kita lihat di sini. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Agar tampilannya bisa bagus. Setelah itu di tempat kota tanggal ya, bisa kita hapus tulisannya dulu, kemudian kita masukkan ini ya P3. Nah, agar muncul nanti di sini ya di kota tanggal di kwitansi. Terus untuk nominal juga gitu, kita hapus dulu. Kemudian sama dengannya kita pakai yang ini ya, uang ya. Sudah beres. Jadi inilah kwitansi. Nanti tercetaknya bisa kita lihat di print preview seperti ini. Tercetaknya bisa lihat di print preview seperti ini. Kita bisa melakukan misalnya agar bagus tulisannya ini misalnya bisa lebih besar, bisa kita besarkan. Untuk yang uang ini kita besarkan misalnya 14. Font size-nya 14. Terus misalnya ini nama atau di sini mesinnya dianggap kurang besar, bisa besarkan. Kalau dianggap terlalu besar ya, seperti ini. Demikian video tutorial membuat kwitansi dengan Microsoft Excel. Selamat belajar, semoga kita mendapatkan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.